Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edwil dalam seri Balsam Belajar analisa langsung secara mandiri. Di episode pertama ini, kita akan sama-sama belajar tentang candlestick. Nanti aku akan jelaskan nih apa itu candlestick, mengapa kita perlu belajar candlestick, dan cara menggunakan candlestick dalam analisa teknikal saham. Oke, sebelum kita ke inti materi tentang candlestick, kita harus tahu dulu ya jenis-jenis chart yang ada di saham. Yang pertama adalah chart garis atau line chart. Chart garis ini yang paling mudah digunakan karena menunjukkan pergerakan harga saham. Garis ini terbentuk dari harga closing yang dihubungkan menjadi satu garis. Walaupun mudah, kekurangan dari chart ini tidak ada informasi detail. Kita tidak bisa mendapatkan informasi harga lebih detail karena hanya menggambarkan harga penutupan saja. Namun dengan line chart, kita sudah bisa menentukan support dan resisten. Lalu yang kedua ada yang namanya bar chart atau chart batang. Chart ini memiliki informasi yang lebih lengkap ya. Ada harga open yang sebelah sini, harga close, harga high atau harga tertinggi, dan harga terendah atau low. Makanya chart ini sering disebut dengan chart OALC. Walau sudah ada info lengkap, bar chart ini juga masih ada kekurangannya ya, karena bentuk visual batang yang hanya berbentuk garis tipis. Ini sulit buat kita untuk analisa dan membedakan batang bullish atau batang bearish. Bentuk chart yang terakhir dan sudah sangat terkenal adalah candlestick. Candlestick ini formasi chart sama dengan bar chart ya, cuma bedanya dari sisi visual lebih nyaman. Karena kita bisa lihat nih, ada candle warna hijau, yang artinya bullish, yaitu harga open di bawah dan harga close di atas. Lalu ada candle merah, yaitu harga open di atas dan harga close di bawah. Candlestick ini ada dua bagian utama ya, yaitu tubuh candle yang berwarna hijau dan merah, lalu ada garis yang menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah. Nah, ini kita juga kadang sebutnya ekor atau shadow. Nah, dengan candlestick ini kita bisa melihat psikologi pasar dengan lebih baik ya. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Oh iya, hampir lupa. Satu candle bisa mewakili time frame waktu tertentu ya. Misal sobat saham menggunakan chart 1 jam, maka satu candle mewakili pergerakan harga 1 jam. Namun jika kalau menggunakan chart daily, maka satu batang candle mewakili pergerakan harga saham dalam 1 hari. Nah, mungkin ada sobat saham yang bertanya nih, mengapa saya harus belajar candlestick? Simple ya jawabannya ya. Candlestick itu kayak orang kalau mau bangun rumah, dia harus siapin fondasinya dulu. Fondasi dari analisa teknikal adalah candlestick. Tanpa belajar candlestick, kemampuan analisa teknikal sobat saham tidak bisa dibangun. Untuk jago analisa teknikal, sobat saham harus tahu nih cara membaca psikologi yang ada dalam suatu bentuk candlestick. Baik sobat saham, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk candle dan psikologi yang terjadi di market. Kita akan mulai dengan candle bullish ya, yaitu candle hijau yang menunjukkan kenaikan harga. Di sini kita bisa lihat ya ada 5 bentuk candle bullish yang berbeda dari satu sama lain. Kita mulai ya. Candle pertama ini menunjukkan apa? Kalau kita lihat candle ini dia candlenya open di bawah, open di sini. Lalu harga bergerak naik cukup jauh. Namun akhirnya harga turun, ditekan kembali oleh penjual, lalu ditutup sedikit lebih tinggi dari harga open. Ini menunjukkan market bullish cukup kuat, namun tidak bisa bertahan dan akhirnya tekanan jual membuat harga turun kembali. Walau begitu, ini termasuk candle bullish ya, karena bisa ditutup di atas harga opennya. Kita akan lanjutkan ke candle kedua. Candle kedua ini terlihat sekali ya, dia setelah open, dia bergerak naik dan turun dengan range yang cukup besar ya. Dorongan pembeli dan penjual cukup seimbang, dan akhirnya harga ditutup sedikit di atas harga open, membuat ekor panjang di bawah dan di atas. Ini menandakan kekuatan penjual kurang lebih seimbang karena candle ini bisa ditutup dan hijau walaupun tipis. Lalu di candle ketiga mirip dengan candle kedua, tekanan jual dan beli itu cukup seimbang ya selama perdagangan. Namun akhirnya harga tutup cukup jauh di atas harga open dan meninggalkan ekor panjang di bawah dan di atas. Kekuatan pembeli cukup besar karena bisa membuat badan candle yang lebih besar dibanding candle kedua. Lalu di candle keempat ini cukup bagus ya. Ketika market dibuka dari harga di sini, dia tekanan jualnya besar ya, sehingga dia sempat turun sampai ke arah bawah ini. Lalu namun setelah perjuangan panjang, akhirnya harga bisa ditutup di atas harga open. Dia naik lagi sampai menutup di atas harga open. Nah, ini menandakan pembeli yang sangat kuat. Walaupun ditekan dengan penjualan besar, namun bisa kembali comeback dan tutup di atas harga opennya.
Lalu candle kelima ini bisa terlihat cukup bagus ya. Dia sangat jelas banget, tidak ada perlawanan dari tenaga penjual. Jadi ketika dia open di harga sini, dia langsung naik dan ditutup dengan harga tertinggi. Nah, makanya tubuh candle ini besar berwarna hijau. Ini terlihat kekuatan pembeli benar-benar mendominasi pasar ya. Bentuk candle ini diingat ya sobat saham, candle-candle ini menunjukkan tenaga pembeli yang lebih besar daripada penjual, sehingga harga berhasil ditutup naik dengan warna candle berwarna hijau. Oke, kita sudah lihat candle bullish ya. Sekarang kita akan lihat candle bearish sobat saham. Jadi sama halnya dengan candle bullish, candle bearish pun bisa mengabarkan psikologi yang terjadi di market. Untuk candle yang pertama, kita bisa lihat ya, setelah market open, tidak ada kekuatan pembeli di awal sampai harga low-nya. Namun ketika pembeli mulai melakukan perlawanan dengan mendorong harga kembali naik sampai ke arah sini, akhirnya harganya tutup di bawah harga opennya, tapi tidak jauh ya di antara harga paling bawahnya. Lalu yang kedua adalah mirip dengan candle bullish tadi. Setelah harga open, dia kekuatan pembeli dan penjual sama-sama berjuang mendorong harga naik dan juga turun, sehingga menimbulkan ekor yang panjang ke atas dan ke bawah. Namun akhirnya harga tutup turun sedikit dari harga opennya di arah sini, sehingga membuat badan candlestick yang kecil berwarna merah. Lalu candle ketiga ini sebenarnya mirip dengan candle kedua, bedanya kekuatan penjual lebih besar di akhir pasar dan membuat harganya tutup merah dengan body candle cukup besar. Kekuatan pembeli yang coba melawan untuk menaikkan harga tidak bisa menahan kekuatan penjual, sehingga badannya lebih besar daripada candle kedua. Nah, ini candle yang ketiga. Lalu candle keempat adalah menandakan perjuangan yang berat nih untuk pembeli. Setelah harga dibuka di area sini, awalnya pembeli mencoba melawan ya dengan menaikkan harga lumayan tinggi sampai di high ya. Namun akhirnya harga kembali turun sehingga menutup close di bawah open ya. Jadi menandakan kekuatan penjual yang sangat besar. Lalu candle yang kelima itu memperlihatkan tidak ada kekuatan pembeli sama sekali. Jadi ketika dia open, itu dorongan penjual sangat besar sampai-sampai membuat harga terdorong turun dengan kencang dan ditutup dengan low dengan batang candle yang besar. Nah, di sini terlihat begitu banyaknya orang yang mau jual dan berani menjual walaupun harga turun tetap dijual juga. Candlestick adalah hal paling dasar dalam belajar analisa. Jadi sobat saham harus paham ya bentuk-bentuk dan psikologi di dalamnya. Berikut ini adalah hal-hal penting yang juga bisa kita temukan dari candlestick. Yang pertama, candlestick tidak bisa berdiri sendiri. Dengan mengetahui satu candle saja, sulit memprediksi arah pasar ke depannya. Di video berikutnya nanti kita akan belajar tentang penggunaan candlestick dalam cara menentukan support dan resisten, dan pola-pola yang bisa dibentuk oleh beberapa candlestick, serta maknanya. Nah, jadi untuk sobat saham yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Selain melihat tenaga pembeli dan penjual dari bentuk candlestick, kita juga bisa melihat bagaimana psikologi pasar, apakah orang-orang di pasar sedang celaka alias greed atau sedang ketakutan alias fear. Bentuk candle bullish besar ini menunjukkan pasar sedang celaka, menginginkan harga terbang lebih tinggi lagi. Bentuk candle bearish besar menunjukkan pasar sedang ketakutan dan banyak yang menjual saham yang dipegangnya walaupun diskon. Yang terakhir, poin 3 adalah bentuk candle yang besar dengan ekor yang panjang menunjukkan adanya fluktuasi yang besar di pasar. Pasar sedang diramaikan oleh orang-orang yang bertransaksi dan saling adu kekuatan antara pembeli dan penjual. Candle yang berbentuk kecil dengan ekor-ekor pendek menunjukkan bahwa pasar sedang sepi dan mengalami ketidakpastian. Para pelaku masih banyak yang wait and see, melihat arah mau kemana, apakah ke utara alias naik atau ke selatan alias turun. Demikian ya video analisa teknikal kita yang pertama tentang candlestick. Semoga tidak sulit ya untuk dipahami oleh sobat saham semua. Jika masih bingung, silakan sobat komen di bawah bagian mana yang belum jelas. Nanti akan Koef jawab. Di materi selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan tren agar sobat tidak salah dalam memilih saham. Stay tune ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari Koef. Jumpa lagi dengan saya Koef di video analisa teknikal selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih. Bye.